Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setia Antara, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator Bapak Ngasripan SPD MPD dan didampingi oleh pengajar praktek Bapak Triyono SPD MPD. Tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai adalah calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Untuk tugas kali ini kami sampaikan 3 buah video hasil dari wawancara dengan kepala sekolah dan hasil analisisnya. Wawancara yang pertama dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Boyolali, Bapak Najamuddin SPD. Wawancara yang kedua dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Boyolali, Bapak Bambang Prihantoro SPD MM, juga selaku Ketua MKKS SMA Kabupaten Boyolali. Serta wawancara yang ketiga adalah dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banyudono, Bapak Winarno SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Najam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah saya dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Begini Pak Najam, pada kesempatan kali ini saya mengajak Pak Najam untuk minta waktu sebentar, kelonggaran waktunya, sehubungan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7. Saya ditugas untuk mengadakan wawancara tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu Pak. Apakah Pak Najam bersedia untuk meluangkan waktunya sebentar? Terima kasih Pak Antara. Saya secara pribadi maupun pimpinan sangat senang dan mendukung serta memfasilitasi semua keperluan atau kebutuhan penjaringan sebagai calon guru penggerak. Terkait dengan wawancara kita pada siang hari ini, saya sangat bersedia semampu saya. Silakan. Ya, Pak Najam, sebelumnya terima kasih. Di sini kami diberi tugas untuk wawancara tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, mungkin kita tahu Pak Najam adalah salah satu kepala sekolah yang berpengalaman di SMA Negeri 1 Boyolali, bahkan di Kabupaten Boyolali. Kalau tidak salah Pak Najam menjaga kepala sekolah sudah berapa tahun ini Pak? Ini sudah memasuki tahun ke-12. Ya, ke-12, cukup lama sekali. Nah, di dalam rentang 12 tahun itu menjabat sebagai kepala sekolah, mungkin sering Pak Najam menemukan atau berhadapan dengan suatu keputusan untuk mengambil keputusan di mana masalahnya itu ada 2 kasus yang sama-sama benar. Jadi kita perlu pemikiran yang mendalam untuk memutuskan mana yang akan diambil keputusan. Atau kadang kita Pak Najam bertemu dengan permasalahan yang berbenturan dengan kasus yang benar dan salah. Nah, Pak Najam, kita akan lebih mendalam bicara tentang keputusan menyangkut kasus di rumah ketiga Pak Najam. Nah, selama ini Pak Najam, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak Najam? Terima kasih Pak Antara.
kalau kita berbicara atau berdiskusi tentang dilema etika, ini memang sesuatu yang sangat berat karena berpengaruh langsung dengan kita sebagai guru maupun tenaga pendidikan, berhubungan langsung dengan teman-teman kita semuanya. Nah, berdasarkan pengalaman seperti ini yang kami lakukan, ya diantaranya kalau permasalahan yang kita hadapi atau kasusnya itu pada posisi yang informasi awalnya itu sama-sama benar atau informasinya sama-sama akurat, ya, maka kita harus bisa mencari solusi yang terbaik, harus bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk semuanya. Nah, kalau terkait dengan rujukan moral, permasalahan untuk memutuskan salah atau benar, ini adalah sesuatu yang sangat dilematis, sehingga terkadang kita juga membutuhkan informasi dari pihak lain atau dari teman-teman yang lain yang mungkin dekat dengan teman kita atau dengan yang tahu terkait dengan permasalahan yang ada, sehingga semuanya kita bisa menempatkannya dan mengambil putusan yang tepat. Ya, terima kasih Pak. Berikutnya Pak Najat. Pak Najat selaku kepala sekolah, bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama jika Pak Najat menemukan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih Pak Tara. Pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, ini memang kita harus mengawalinya dari cara kita harus melakukan observasi, harus melaksanakan kegiatan observasi, kemudian kita menilai dengan mengidentifikasi permasalahan atau hal-hal yang perlu kita tindaklanjuti atau yang perlu kita putuskan. Dan ini harus dilakukan dari berbagai sudut pandang, sehingga kita perlu mengeksplor berbagai informasi itu dari berbagai sumber, dari berbagai sudut pandang. Nah, dari situ nanti insya Allah kita bisa memastikan keputusan kita itu akan sangat tepat. Dan perlu kita mempertimbangkan secara matang yang paling baik, kemudian yang paling menguntungkan untuk semuanya. Itu jadi kurang lebih. Ya, intinya Pak Najat selaku kepala sekolah tetap memikirkan kepentingan mana yang paling menguntungkan, yang paling banyak menguntungkan. Ya, secara rinci Pak Najat, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan? Ya. Di sekolah kita ini kan ada tim manajemen. Tim manajemen ini merupakan tim yang mewakili semua unsur yang ada di sekolah kita, baik itu ketenagaan atau tenaga pendidikan maupun pendidik. Ya. Jadi di sana di tim manajemen itu ada wakil dari karyawan, ada kepala tenaga administrasi sekolah, kemudian ada teman-teman kita dari wakil kepala sekolah, kemudian juga dari sisi pembiayaan. Jadi kalau ada permasalahan kita diskusikan di sana itu insya Allah pasti akan ada, kita musyawarahkan itu pasti akan ada solusi yang terbaik. Nah, tetapi sebelum kita memutuskan, sebelum kita diskusi, kita harus mencari menelusuri dulu kira-kira akar permasalahan apa yang dihadapi. Jadi kita harus tahu dulu tentang penyebabnya. Kemudian kita langkah berikutnya yang menentukan siapa saja yang terlibat. Terkait dengan juga di selain tim manajemen sebagai salah satu sumber informasi yang akan kita gunakan untuk pengembangan. Nah, setelah itu nanti kita berdiskusi baik dengan tim manajemen maupun dari teman kita, termasuk teman-teman kita guru senior itu juga menjadi sumber informasi, menjadi bahan masukan yang kita sampaikan. Setelah itu kita membuat beberapa solusi dari permasalahan alternatif pemecahan masalah itu kita cari, kita putuskan tadi apa tadi. Walaupun keputusan terakhir, keputusan finalnya tetap ada di kepala sekolah. Tapi karena kita ini bekerja sama, melibatkan banyak orang, maka kita perlu mengawalinya dengan meminta saran masukan melalui musyawarah bersama tim manajemen maupun
teman-teman dari guru senior, perwakilan dari guru senior. Jadi intinya diskusi ya Pak, diskusi dengan pihak-pihak terkait yang bermasalah dan semua stakeholder sekolah Pak. Betul Pak. Selanjutnya Pak Najam, hal-hal apa saja yang Pak Najam anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika atau dua kasus yang sama-sama benar gitu Pak, yang paling efektif. Ya. Terima kasih teman-teman. Jadi pertama kita mencoba mencermati, melihat dulu permasalahan itu seperti apa. Setelah kita cermati, sebagai langkah awal kita tindak lanjuti harus bagaimana solusinya, maka kita perlu menganalisis. Jadi menganalisis kasus terlebih dahulu. Kemudian kita tindak lanjuti, setelah menganalisis kita menentukan keputusan apa yang mungkin sesuai dengan norma atau peraturan yang berlaku. Peraturan itu kan ada dua, peraturan yang berlaku di sekolah kita dan peraturan yang secara hierarkis dari atas ke bawah itu ada peraturan-peraturan terkait dengan disiplin pegawai atau di sana ada dari pusat maupun dari pergub. Nah itu yang harus kita laksanakan karena kita tetap tegak lurus terkait dengan aturan-aturan yang berhubungan dengan norma atau etika. Dan kita tetap memaksimalkan, mengedepankan keputusan itu yang bermanfaat untuk partai atau teman-teman kita yang lebih banyak, baik itu untuk guru maupun untuk karyawan serta untuk kepentingan sekolah. Ya Pak, terima kasih. Kemudian Pak, dalam mengambil keputusan yang mengandung yang mengambil kasus-kasus dilema etika itu hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam memutuskan? Jadi terima kasih Pak Tara. Jadi memang sebuah keputusan itu ada risiko. Jadi memutuskan untuk yang benar itu berdampak positif. Tapi kalau untuk ya keputusan tadi untuk yang kurang benar itu berdampak kurang baik untuk yang bersangkutan. Sehingga kita mengambil keputusan itu ya harus membuat keputusan yang terbaik karena merupakan masalah yang kalau kita telusuri itu sebenarnya masalah benar salahnya itu ya mungkin sama-sama benar. Ya. Kemudian harus kita usahakan mengedepankan positive thinking. Jadi semua kita posisikan pada posisi yang baik sehingga kedua belah pihak bisa menerima. Terima kasih Pak. Terus ini Pak, selanjutnya Pak Najam. Misalkan Pak Najam ingin menyelesaikan suatu masalah, apakah Pak Najam memiliki jadwal tertentu atau ingin menyelesaikan masalah itu langsung di tempat Pak? Ataukah punya prosedur dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dilema etika Pak? Terima kasih Pak. Jadi di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, kita itu ada yang namanya SOP, standar operasional prosedur. Terkait dengan disiplin ini sudah berhubungan dengan disiplin pegawai sebenarnya. Ini ada peraturan gubernur tentang itu. Sehingga kalau yang berhubungan dengan seperti ini, kita tinggal melihat permasalahannya. Kalau permasalahannya itu berat, kita tidak perlu menggunakan jadwal. Bahkan itu mungkin potong kompas. Ada acara atau kegiatan lain yang penting sekalipun kita reschedule, kemudian kita melaksanakan itu dulu. Kita harus segera kita selesaikan, harus segera kita tuntaskan. Tapi kalau permasalahan-permasalahan itu mungkin masih bisa kita pending, kita jadwal ulang, mungkin kita jadwalkan. Mungkin kita seperti itu karena kita sudah selesai juga. Baik pada prinsipnya, semua permasalahan itu harus kita selesaikan sesegera mungkin. Ya, oke. Pak Najam, saya sering mengambil keputusan. Adakah seseorang atau tokoh atau faktor yang selama ini yang bisa membantu Pak Najam sehingga Pak Najam bisa mempermudah atau membantu
dalam mengambil suatu keputusan? Terima kasih Pak. Jadi di dunia pendidikan itu memang ada yang istilahnya mungkin yang menjadi contoh bagi kita. Jadi teladannya itu ya Pak. Sehingga kita memang perlu bekerja sama dengan berbagai tokoh. Di antaranya yang berhubungan dengan pengurus komite. Jadi yang paling utama itu adalah komite. Jadi pengurus komite itu kita ya, di sekolah kita ini kan berada di kabupaten yang menjadi sekolah favorit di kabupaten Boyolali. Saya itu hampir 2 minggu sekali itu pasti ketemu dengan ketua, membahas, membicarakan program maupun masalah yang berhubungan dengan sekolah yang bisa kita selesaikan, yang bisa kita rancang, yang bisa kita atur, kita ke depan bisa. Kemudian yang kedua dengan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini sangat penting karena kita berada di lingkungan masyarakat dan banyak hal yang bisa kita dapatkan dari tokoh masyarakat. Kemudian tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan ini sangat penting. Nah, agar pelayanan kita juga maksimal, saya itu juga berhubungan dengan tokoh agama. Nah, tokoh agama ini sangat penting. Kalau ada apa-apa nanti kita tinggal menyampaikan, minta tolong atau mungkin untuk mengisi kajian atau materi itu. Dan itu lintas agama, tidak hanya tokoh agama Islam, agama Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu itu semua kita libatkan. Kemudian kerjasama lintas sektoral dengan stakeholder, kalau di sekolah kita ini termasuk sekolah ramah lingkungan misalnya dengan dinas perhubungan dan sebagainya. Banyak, hampir semua lintas instansi yang kita ada kerjasama. Nah dari situ banyak saran, masukan, penguatan, motivasi itu menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Terima kasih Pak Ajam. Ini yang terakhir Pak. Nah, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak Ajam ambil dari pengalaman dalam mengambil suatu keputusan di dunia etika? Terima kasih. Pembelajaran apa? Karena posisi kita sebagai guru itu berhubungan dengan SDM, bukan berhubungan dengan benda. Kan kita berhubungan dengan SDM berarti berhubungan dengan pelayanan. Maka yang terbaik yang harus kita lakukan adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, dalam memberikan pelayanan yang terbaik ini, karena SDM itu pasti memiliki perasaan, maka kita harus betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu dengan mengedepankan hati pada. Jadi kalau kita pelayanan itu dengan hati, pasti kita akan menjadi orang yang peduli, orang yang sabar, orang yang bisa menerima siapapun, kapanpun, dimanapun, baik itu dari anak, pejabat atau siapapun harus kita layani, harus kita terima dengan baik. Maka dari situ saya akan selalu berusaha untuk lebih hati-hati, lebih bijaksana agar semuanya bisa menerima dengan baik, semuanya bisa nyaman, semuanya bisa baik. Kemudian menjadikan saya itu lebih memiliki kemampuan untuk bisa mengidentifikasi, menganalisis sebuah permasalahan, terutama yang terkait dengan masalah etika masyarakat. Nah ini tadi berhubungan dengan perasaan, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, yang bisa menguntungkan, bisa membahagiakan semua. Demikian Pak Dara, terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Selamat dan sukses selalu. Ya, terima kasih Pak Ajam atas waktunya, dan terima kasih sudah panjang lebar dan dalam memberikan informasi kepada kami. Tentunya pengalaman dari Bapak selama 12 tahun kita menjadi kepala sekolah bisa memberikan masukan atau gambaran dari saya bagaimana untuk langkah-langkah dalam mengambil suatu keputusan. Lagi keputusan itu suatu yang di luar etika, yang kedua yang benar. Oke, terima kasih Pak Ajam. Sehat selalu Pak Ajam dan sukses selalu Pak Ajam. Terima kasih selalu dan sukses Pak Antara. Dan saya juga mengenal Pak Antara itu tidak hanya pada saat saya menjadi kepala sekolah, sudah sejak lama kita bersama-sama aktif di kegiatan organisasi musyawarah kerja guru mata pelajaran. Nah, dari situ saya juga merasa yakin dan kelihatannya ciri-ciri atau kriteria menjadi seorang pemimpin itu ada di Pak Antara. Terima kasih, sukses selalu Pak. Terima kasih Pak. Mantap, sampai
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Antara. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Pak. Iya, matur nuwun Pak Bambang. Gimana kabarnya Pak Bambang hari ini? Alhamdulillah sehat, semoga juga dengan Pak Antara. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Begini Pak Bambang, kedatangan saya ke sini yang pertama silaturahmi dan yang kedua ini berkaitan dengan saya sebagai guru penggerak angkatan 7. Saya mendapatkan tugas di Modul 31 tentang pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, sedikit kami minta waktu dari Pak Bambang selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Boyolali, minta waktunya untuk wawancara pengalaman Bapak Bambang selaku Kepala Sekolah dan Ketua MKKS Pak Nggih, tentang pengambilan keputusan Pak Bambang. Mungkin Pak Bambang sudah jadi Kepala Sekolah berapa tahun Pak Bambang? 8. Nah, 8 tahun pengalamannya sudah lama dan juga selaku Ketua MKKS SMA Boyolali Pak Bambang. Mungkin Pak Bambang sudah pernah mengalami menerima masalah-masalah dan masalah itu mengandung dilema Pak Bambang. Nah, mungkin masalahnya itu ada 2 kasus di mana ada kasusnya itu kedua-duanya benar, atau mungkin kedua ada yang satu benar dan satu salah. Nah, di sini saya ingin sedikit minta informasi dari Pak Bambang selaku tugas dari guru penggerak ini untuk mewawancarai tentang pengambilan keputusan yang mengandung nilai kebajikan Pak Bambang. Perkenan ya Pak Bambang. Ya, siap. Ya. Begini Pak Bambang. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertanyaan pertama Pak Bambang. Selama ini Pak Bambang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Antara. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi bagian dari proses Diklat Guru Penggerak Angkatan 7. Untuk hal-hal yang terkait dengan dilema etika, di mana situasi ini adalah pilihan yang keduanya benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan untuk yang rujukan moral, situasi di mana kita harus memutuskan pilihan antara benar atau salah. Pasti keduanya itu sering terjadi di penyelenggaraan pendidikan, baik itu untuk internal sekolah maupun di tingkat kami di forum MKKS. Nah, silahkan nanti Pak Antara ungkap hal-hal yang sekiranya kami bisa membantu terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral yang menjadi keseharian yang harus kita hadapi. Ya, yang kedua Pak Bambang. Ini Pak Bambang selaku Kepala Sekolah kan sering sekali seringkali berhadapan dengan masalah dan harus memutuskan suatu keputusan atau pengambilan keputusan. Nah, selama ini Pak Bambang menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Pak cara menjalankannya? Hal yang terkait dengan ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama baik. Ini mau tidak mau kita harus menganalisis permasalahan secara teliti. Kemudian juga jangan sampai keputusan yang kita ambil itu merugikan banyak orang. Pasti dari segi keputusan nanti tetap ada pihak yang merasa belum terakomodir. Tetapi dengan kedewasaan kita berusaha untuk mengayomi semuanya. Insya Allah hal-hal yang terkait dengan keputusan yang kita ambil itu nanti akan menjadi hal yang sudah menjadi keputusan bersama dan akhirnya harus kita laksanakan. Karena memang tidak mungkin setiap permasalahan ini bisa menjadi sebuah mufakat yang benar-benar 100% disepakati. Jadi intinya keputusan itu kalau bisa tidak merugikan banyak pihak. Terima kasih Pak. Ini yang pertanyaan yang ketiga Pak.
Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Bambang lakukan selama ini dalam proses pengambilan keputusan? Ya, terima kasih. Pasti kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, kemudian siapa saja yang terlibat, menganalisis benar atau salahnya, kemudian juga membuat alternatif solusi, dan dalam hal membuat keputusan kita harus juga melakukan refleksi dari keputusan yang kita ambil. Gitu ya Pak. Jadi harus apa ya Pak ya? Mengumpulkan fakta, kemudian menganalisis dan membuat apa Pak? Beberapa solusi ya. Kemudian baru kita membuat keputusan, dan itu pun harus kita evaluasi dampak dari keputusan itu, atau kita sanggup untuk melakukan refleksi, sehingga nanti kalau memang dirasa alternatif putusan tersebut belum sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan, kita cepat-cepat dapat melakukan revisi atau perbaikan. Terus Pak Bambang, hal-hal apa saja yang Pak Bambang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Kasus-kasus di mana kedua-duanya saling benar tetapi bertentangan Pak secara moral. Terakhir yang kami hadapi ini terkait dengan kesiapan PPDB Pak. Iya. Di mana ada sekolah yang berdekatan, kemudian memiliki kepentingan yang sama untuk sama-sama menyukseskan PPDB, di mana yang satu itu keinginannya adalah meningkatkan animo untuk masuk, sekolah yang satunya itu hanya pengen bertahan agar kuotanya tercapai. Sehingga saat mana penentuan zonasi itu kan menjadi hal yang harapannya kecamatan X itu tidak diambil oleh sekolah yang lain yang dianggap sudah lebih besar itu. Nah, dari hal-hal seperti itu maka kita juga harus menelaah siapa yang terlibat dalam hal tersebut, dalam permasalahan yang kita hadapi ini. Kemudian ada kepentingan apa dalam masalah tersebut, kemudian seberapa penting dari permasalahan yang ada, kemudian juga kita membuat beberapa alternatif solusi, sehingga saat mana kami harus mengambil keputusan dari permasalahan yang awal kami sampaikan, itu akhirnya bisa diterima oleh semua pihak, karena terkait dengan PPDB ini kan semua sekolah negeri ingin sukses, ingin berhasil, dan juga harapan kami kolegialnya tetap kita kedepankan, soliditasnya tetap kita kedepankan, sehingga proses ini dapat berjalan dengan baik. Lanjut Pak Bambang. Ini, nah kemungkinan pas Pak Bambang menerima atau mempunyai masalah yang mengandung dilema etika, apakah Pak Bambang selaku kepala sekolah membuat jadwal penyelesaian gitu Pak? Apakah langsung diselesaikan di tempat, ataukah Pak Bambang menyusun jadwal-jadwal tertentu atau prosedur tertentu biar penyelesaian permasalahan itu dapat diselesaikan Pak? Ya, sebenarnya untuk hal-hal yang seperti ini tidak terjadwal atau tidak teragenda Pak, tetapi karena ini hal yang mendesak harus segera diselesaikan, maka kepala sekolah juga harus segera mengambil langkah agar tidak berlarut-larut. Sehingga dari hal tersebut apa yang harus kita dahulukan dari hal-hal yang menjadi kepentingan di kasus-kasus itu, kemudian juga kaitannya dengan siapa kasus-kasus dilema etika ini terjadi. Jadi secara umum tidak terjadwal, tapi intinya Pak Bambang ingin cepat menyelesaikan, harus segera terselesaikan. Lanjut Pak Bambang, mungkin kalau dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang mengandung dilema etika, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat membantu Pak Bambang dalam mengambil keputusan? Pasti kita dalam hal manajerial itu tidak semuanya kita kuasai. Kita beruntung memiliki teman sejawat, memiliki pimpinan, sehingga dalam hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan itu
tetap manajerial berbasis sekolahnya kita kedepankan, tetapi konsultasi kepada sejawat di lingkup MKKS maupun kepada pimpinan yang lebih tinggi dalam hal ini cabang dinas ataupun dinas induk juga kita kedepankan. Karena apa yang kita laksanakan ini mau tidak mau kan harus berpegang pada regulasi yang ada, kemudian juga kebijakan yang bersifat adil. Nah, ini soal yang terakhir Pak Bambang. Nah, dari yang tadi Bapak sampaikan tadi dan pengalaman Pak Bambang dalam mengambil keputusan yang mengambil dilema etika, pelajaran apa yang Pak Bambang peroleh dari pengalaman dalam setiap pengambilan keputusan yang mengenai dilema etika, Pak? Kecermatan kita dalam hal menganalisis permasalahan ini sangat diperlukan, dan kami yakin semua ini adalah memerlukan pengalaman. Kemudian saat mana kita menghadapi hal-hal ini dengan hati yang jernih, kemudian juga tanpa ada tendensi apapun dalam hal menyelesaikan permasalahan, maka resiko dari keputusan yang kita ambil itu insya Allah siap kita pertanggungjawabkan. Kami yakin keputusan yang diambil ini belum tentu bisa memuaskan semua pihak, sehingga dari hal tersebut saat mana pegangan kita adalah tentang regulasi, kemudian juga tentang prinsip keadilan, kemudian mengedepankan karakter baik, kejujuran dan sebagainya, insya Allah hal-hal yang kita laksanakan dari pengambilan keputusan ini dapat kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Bambang atas pengalamannya, cerita pengalamannya dalam mengambil keputusan, sangat bermanfaat bagi kami, terutama bagi kami untuk guru penggerak ini bisa menambah pengalaman untuk kedepannya dalam mengambil keputusan. Terima kasih sekali Pak Bambang atas waktunya dan kesempatannya dalam wawancara kali ini. Selanjutnya kami mendoakan Pak Bambang, semoga Pak Bambang lancar terus, tambah sukses dan semakin mudah dalam mengambil keputusan Pak. Itu. Terima kasih Pak Antara. Alhamdulillah di pagi hari ini kita berbincang terkait dengan manajerial, sesuatu yang harus kita hadapi, terutama bagi Bapak yang sekarang sedang mengikuti diklat guru penggerak angkatan ke-7. Mudah-mudahan bekal ilmunya itu nanti memudahkan Pak Antara untuk dapat lulus dari diklat guru penggerak angkatan 7 dan dapat dikembangkan dalam keseharian di satuan pendidikan, bahkan nanti mudah-mudahan dapat berkarir lebih tinggi lagi. Dan saling mendoakan agar kita dapat menjaga amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa di satuan pendidikan yang kita pilih. Terima kasih Pak Antara. Terima kasih Pak. Iya Pak. Sukses selalu buat Batur Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Wi, kami dari calon guru penggerak ini mendapatkan tugas untuk mewawancarai 3 kepala sekolah, diantaranya Pak Win sebagai kepala sekolah kami. Wawancara ini hubungannya dengan pengambilan keputusan yang Bapak laksanakan di sekolah ini. Bisa kita mulai Pak? Selama ini bagaimana Pak Winarno dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Apakah itu dilema etika atau masuk pada rujukan moral? Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Selama ini mungkin untuk jawaban ini bisa saya ambilkan dari pengalaman kami waktu di musuh ataupun di sini ya. Yang jelas kan
dari pertanyaan untuk bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Kalau selama ini dari identifikasi kasus-kasus untuk yang bisa didono, karena saya termasuk baru di sini, itu belum tampak adanya istilahnya itu kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Ini selama pengalaman saya sebagai kepala sekolah, memang kasus-kasus yang merupakan dari dilema etika ini memang ada. Dan dalam hal ini kalau saya melihat itu bermula dari kepentingan antar individu dari guru dan karyawan. Sebenarnya kalau dari dilema etika ini prinsip kalau Bapak Ibu guru itu sudah satu setia sekata, maka etika atau dilema etika itu tidak ada. Tapi karena ada berbagai kepentingan, apalagi kalau ada pergantian kepala sekolah, kadang-kadang harus ada penyesuaian antara nuansa lingkungan semula seperti apa di sekolah, mungkin sudah terkondisi seperti apa di sekolah itu, kemudian ada kepala sekolah baru sehingga ada beberapa hal yang ada perubahan dan semacam itu, biasanya nanti akan timbul ada dilema etika, ataupun kalau saya anggap itu ya harus ada penyesuaian dari di antara kita bersama. Itu kalau sebagian besar hal-hal yang berhubungan di sekolah itu yang berhubungan adalah seperti ini. Ya, bermula dari Bapak Ibu dan mungkin kepala sekolahnya ataupun dari pasurunya, itu nanti dapat. Mungkin sementara itu yang mungkin saya dapat melihat dari pengalaman kami yang berhubungan dengan dilema etika ini ataupun rujukan moral. Kemudian Pak Win, kalau selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang terlihat benar, lawan benar, yang satu benar, tapi yang satunya juga benar, kayak gitu. Kalau panjenengan sendiri, bagaimana kalau menjalankan pengambilan keputusannya? Ya. Kalau pada akhirnya harus ada keputusan bahwa Iya. tidak mungkin di dalam satuan pendidikan itu ada istilahnya dua pendapat atau dua kebijakan atau keputusan itu berjalan sendiri, tidak mungkin saja akan diambil satu kebijakan atau keputusan. Yang selama ini kami ambil itu setelah kita mengetahui bahwa di sana ada riba moral atau kebijakan moral yang dua versi, mungkin setelah diklarifikasi ternyata benar semua, maka kami ambil langkah berikutnya itu mana yang terbanyak di antara pendapat teman-teman dalam satu satuan pendidikan, sehingga harapan kami dalam satu satuan pendidikan itu keputusan itu milik kita bersama, sehingga kita bertanggung jawab. Memang perbedaan pasti ada, walaupun sama-sama betul, tapi perbedaan pasti ada. Tetapi kalau bersama-sama kita putuskan, itu nanti merasa itu adalah milik kita bersama. Itu langkah yang harus kita ambil bersama. Jadi yang paling banyak Ya, yang paling di banyak antara kita keputusan teman-teman yang lain kayak gitu, seperti itu kayak tadi ya Pak ya. Oke. Iya. Terus Pak Win, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak Winarno lakukan selama ini Pak dalam mengambil keputusan? Ya. Langkah-langkah yang kami ambil berhubungan dengan dilema etika yang terwujudkan moral ini, yang pertama saya mempertimbangkan SDM yang ada, karena di satuan pendidikan itu pasti ada struktur organisasi. Nah, di
permasalahannya dari mana dulu. Kami memberikan kesempatan pada Bapak Ibu Guru atau Pak Kasek yang berhubungan langsung dengan masalah itu untuk menyelesaikan dulu. Ya bisa dikatakan harus melaksanakan diskusi dulu untuk pelaksanaan itu. Sehingga permasalahan-permasalahan itu kami mengharapkan kalau bisa itu tidak sampai ke kepala sekolah. Itu sudah selesai. Ya. Kalau itu yang permasalahan dari bawah ya Pak? Iya. Jadi selesai sampai tingkat Wakasek. Tapi kalau misalnya itu ada keputusan dari atas begitu, berarti panjenengan pastinya mengambil kebijakan di sekolah kan tidak langsung ke guru ya, berarti ada pembicaraan begitu. Kalau hubungannya dengan mungkin berhubungan dengan etika moral itu kalau sudah perintah dari atas, saya menggunakan prinsip bahwa sekolah atau satuan pendidikan itu adalah unit pelaksana tugas, sehingga yang melaksanakan apapun perintah dari atas dampaknya kok benar itu harus kita amankan, kita laksanakan. Sehingga prinsipnya kalau istilahnya kita harus tegak lurus. Ya, kalau atasan kita mengambil A, ya kita harus A, dan menyampaikan ke bawah kita juga harus A. Jangan sampai ada perubahan. Karena di satuan pendidikan itu sekolah itu pelaksana tugas yang terakhir, kebijakan daripada pemimpin itu kali di atas. Sehingga ya kalau dari atas ya kita harus sesuai dari bawah kita diskusikan bersama-sama, mudah-mudahan tidak sampai ke kepala sekolah sudah selesai. Tetapi kalau sampai kepala sekolah ya kita klarifikasi, kita ambil, kita diskusi bersama, nanti kita ambil langkah mana yang terbaik untuk kita semua. Yang jelas kita berprinsip bahwa di sekolah ini adalah melayani anak. Jadi saya mengharapkan pada semuanya bahwa kita semuanya melayani. Kita melaksanakan dari atasan, kita melayani pada anak. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 Kalau selama ini pengalaman saya sudah hampir 7-8 tahun berbicara ya. 8 tahun sudah berbicara ini yang paling efektif adalah mengambil keputusan secara musyawarah. Itu dengan saya mengajak pada teman-teman guru atau TU untuk duduk bersama, mengucapkan bersama yang terbaik yang mana yang harus kita lakukan. Jadi tidak istilahnya otoriter. Dan saya mau pengen ini kudu ini. Nah, suatu saat kalau memang betul dari masukan teman-teman dan saya tidak pas, ya saya harus mana yang terbaik. Itu yang kami harus lakukan. Kemudian Pak, di dalam setiap mengambil keputusan itu pasti kan tidak terlepas dari tantangan-tantangan, tentu banyak tantangannya. Apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan yang selama ini kami hadapi itu yang paling banyak adalah tantangan dari teman-teman guru atau TU yang mungkin tidak pas dengan kebijakan yang telah diambil. Dan ternyata walaupun secara keseluruhan apapun yang kami ambil kebijakan atau keputusan itu sudah bersama, tetapi juga masih ada dikit mengguru sehari semua kita ambil itu sudah bersama, tetapi juga masih ada di antara dalam satuan pendidikan tadi yang berbeda. Sehingga kalau hal semacam itu ya tetap saya mengajak bersama-sama untuk tetap sesuai dengan kesepakatan kebijakan kita. Saya selalu untuk mengajak sesuai dengan kebijakan atau keputusan ataupun kesepakatan yang sudah kita ambil. Kalau misalkan ada kasus yang biasa terjadi itu, Pak Wing sendiri punya jadwal mungkin untuk
penyelesaian kasus-kasus kayak misalnya yang sesuai dengan keputusan pembagian tugas, misalnya kayak gitu kan sebenarnya sudah ada waktu-waktunya ya Pak ya. Nah itu seperti itu apakah mungkin Pak Win ya udah diselesaikan di tempat kalau pas ada kasus aja atau bagaimana? Punya jadwal khusus sebenarnya bagaimana? Kalau jadwal kan permasalahan D5 etika ini kan tidak secara terjadwal. Iya. Suatu saat saja, suatu saat ada, suatu saat tidak. Iya. Nah, kalau misalkan muncul ada permasalahan yang berhubungan dengan D5 etika, berhubungan dengan keputusan macam itu kalau kami yang pernah saya ambil itu sesegera mungkin untuk diselesaikan. Jadi tidak kalau bisa saat itu terjadi kita komunikasikan, kita diskusikan kalau bisa selesai. Yang jelas antara yang berkepentingan itu ketemu, kalau sudah ketemu kita ambil jalan tengahnya, otomatis langsung satu, kalau bisa langsung jadi keputusan sehingga istilahnya ya kita selesaikan secepat mungkin, tidak ada jadwal putus dino-dino. Berarti ya Pak, tapi tetap ada prosedur ya berarti ya, siapa yang terlibat bisa, seperti itu ya. Kalau bisa ya segera mungkin kita selesaikan. Kalau misalkan kalau yang terlibat di dalamnya mungkin hari ini tidak bisa ketemu ya besok, tapi ya jangan terlalu lama tergantung masalah-masalahnya. Terus Pak Win, mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah Pak Win dalam membantu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang mengenai D5 etika? Iya. Kadang-kadang dalam pengambilan keputusan saya itu bukan dari saya, malah justru dari teman-teman. Sehingga berbagai masukan dari teman-teman setelah kita klarifikasi, kita diskusi, itu ternyata saya hanya mengambil langkah tengahnya. Saya tidak tahu saya paling baik ini. Sehingga kadang-kadang malah saya tidak mikir dari teman-teman gimana masalah gimana. Kalau sudah itu, oh berarti yang terbaik ini. Sehingga ya suatu saat pernah juga istilahnya otoritas kepala sekolah perlu untuk mengambil kebijakan karena tidak dari temu juga ada. Nah ya kita pilih yang menurut saya yang terbaik untuk teman-teman, untuk sekolah maupun dengan mempertimbangkan kebijakan dari atas. Kita ambil yang terbaik, yang jelas jangan sampai kebijakan dari atas biasanya itu tidak istilahnya jangan sampai menyeleweng ataupun itu ya melenceng daripada kebijakan dari atas itu yang tidak mungkin semua teman-teman kan Pak, misalnya ada seseorang orang dekat atau kasih apa ada gitu yang dominan atau memang cocok, sering cocoknya gitu. Untuk selama ini memang ada pernah dari pengusul atau lego itu memang ya sekedar masukan dan itu memang yang terbaik saya pilih. Itu masukan pasti ada. Berarti tidak terbatas pada orang-orang tertentu Pak? Tidak, siapapun yang terpenting saya nilai yang terbaik itu ya kita ambil. Tidak melihat tua kasek atau yang paling tua, paling muda, tapi bagaimana yang terbaik. Nah, untuk yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Kalau pengalaman yang saya ambil selama ini itu saya malah lebih senang untuk mengambil keputusan itu kita diskusikan bersama, sehingga istilah itu tipe kemungkinan sendiri ya, kolaborasi kolektif dan kolegial atau pier kolaborasi seperti itu. Sehingga saya menganggap bahwa seperti di satuan pendidikan kan mesti ada wakasek ya. Iya. Wakasek itu saya nilai itu sudah setengah kepala sekolah. Dia kan 12 jam diakui sebagai kepala sekolah, 12 jam sebagai guru, sehingga istilahnya
Kalau bobotnya kan Pak Sekolah itu 2, kalau Pak Kasek itu 1. Yang bedanya kan menggunakan tanda tangan. Nah Pak Kasek untuk tanda tangan. Tapi ambil masuk ide apapun kan Pak Kasek kan bisa oleh Pak Sekolah. Sehingga ya dari fungsi dari Pak Kasek yang seperti itu kita ambil fungsi Pak Kasek yang sebagai Pak Sekolah. Sehingga ide-ide apa, masukan-masukan apa yang dapat disampaikan, kan ada 4 itu ide seperti apa. Pak Sekolah tidak mengambil yang terbaik yang mana. Yang jelas kalau Pak Sekolah itu di samping mengambil yang terbaik juga mempertimbangkan kebijakan dari atas. Karena dari atas itu seperti apa? Biar sinkron. Hanya begitu. Sehingga yuk gampang-gampang kan. Apa masih ada yang perlu yang kira-kira yang kurang monggo. Saya kira cukup Pak Min. Cukup gitu. Kami terima kasih sekali atas waktunya dan diberi kesempatan dalam menjalankan tugas kami selaku CPP. Ya, mohon doanya biar kami lancar dalam melaksanakan tugas ya. Terima kasih sekali Pak. Tinggal 2 bulan ya. Tadi ya. Iya. Tinggal selesaikan 1 modul. Terima kasih sekali ya Pak. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan besok segera amanah ya. Kan jadi bergerak langsung berikutnya ke sana. Gitu. Oh iya. Oke. Monggo. Terima kasih Pak. Hasil wawancara, 3 kepala sekolah tersebut melakukan pengambilan keputusan dengan melakukan identifikasi atau observasi masalah yang dihadapi dengan mencari informasi atau data yang lengkap tentang masalah yang dihadapi, menentukan pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut, melakukan diskusi atau komunikasi dengan pihak yang terkait serta unsur-unsur yang ada di sekolah yang terkait dengan masalah tersebut. Membuat beberapa opsi solusi dari permasalahan tersebut. Memilih solusi terbaik dari beberapa opsi solusi sebagai keputusan. Menurut saya, hal-hal yang dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah dalam mengambil keputusan sudah sesuai dengan teori yang saya pelajari di modul 3.1. Yaitu dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Hanya saja belum semua dilakukan, seperti pada uji benar atau salah, kemudian investigasi opsi trilema. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan dalam proses pengambilan keputusan yang mengandung dilema ITK, yaitu melakukan identifikasi atau observasi untuk memperoleh data yang akurat mengenai kasus yang dihadapi, melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam masalah tersebut. Perbedaan dari ketiga kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Kepala sekolah pertama lebih mengedepankan diskusi, komunikasi, dan koordinasi dengan tim manajemen sekolah dan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Kepala sekolah kedua melakukan langkah-langkah penyelesaian yang lebih terprogram, diantaranya dengan membuat beberapa opsi keputusan, kemudian baru dibuat keputusan final, serta melakukan evaluasi dan refleksi terhadap keputusan yang telah dibuat. Kepala sekolah yang ketiga lebih mengutamakan masalah itu berhenti atau diselesaikan di tingkat wakil kepala sekolah. Jika tidak dapat terselesaikan, baru kepala sekolah membuat keputusan dengan mengutamakan diskusi atau komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah. Menurut saya, yang lebih menonjol dalam membuat keputusan
sesuai langkah-langkah pengambilan keputusan dalam teori di modul 3.1 adalah kepala sekolah kedua, di mana kepala sekolah kedua hampir melakukan semua pada 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Rencana ke depan para pimpinan tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika antara lain. Pertama, berpegangan pada regulasi yang ada. Kedua, berpedoman pada norma yang berlaku di masyarakat. Ketiga, keputusan yang diambil mengedepankan kepentingan orang banyak. 4. Menyelesaikan masalah dengan diskusi atau komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. 5. Melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan: yang pertama, kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Kedua, kesesuaian dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ketiga, efektivitas dari keputusan yang diambil. Keempat, keputusan harus berpihak pada murid, kepentingan umum, atau tidak merugikan banyak orang. 5. Melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang akan saya terapkan antara lain: yang pertama, mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengenali nilai-nilai kebajikan yang bertentangan. 2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak yang terkait. 3. Saya akan menerapkan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap, termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema dalam setiap penyelesaian permasalahan dilema etika, baik ketika berhadapan dengan masalah dengan murid maupun ketika ada rekan sejawat yang menemui masalah dilema etika. Maka saya akan menawarkan mereka untuk mengambil keputusan sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan keputusan yang telah saya pelajari. Demikian paparan dari saya tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.